Shalom adik-adik. Yuk kita sama-sama memulai ibadah sekolah minggu hari ini. Kira-kira apa aja ya yang harus kita siapkan untuk memulai ibadah? Yang pertama, adik-adik jangan lupa membawa Alkitab. Juga tetap menggunakan pakaian yang rapi dan sopan untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, mengikuti arahan yang diberikan oleh kakak-kakak selama ibadah berlangsung. Dan yang ketiga, adik-adik tetap fokus beribadah dan melakukan ibadah dengan antusias. Selamat beribadah ya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita lihat yuk siapa saja yang minggu lalu mengikuti ibadah sekolah minggu. Bertemu lagi di ibadah sekolah minggu online bersama saya Vivian dan saya Evelyn. Yuk teman-teman, kita berdoa sebelum ibadah. Tuhan, kami mau ibadah. Berkati kami. Tuhan pimpin dari awal sampai akhir. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Yuk teman-teman, kita menyanyikan pujian setinggi-tingginya langit. Indah-indah pelangi
Percayalah, percayalah. Terima kasih teman-teman sudah menyanyikan lagu pujian. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita akan belajar firman Tuhan yang dibawakan oleh. Sebelum belajar firman Tuhan, yuk kita nyanyikan Roh Kudus yang manis. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan sudah menyertai kehidupan kami semua sepanjang hari hingga saat ini, kami boleh beribadah walaupun secara online. Kami bersyukur berterima kasih untuk pemeliharaan Tuhan. Dan sekarang kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari Tuhan pimpin sertai Tuhan. Tuhan bukakan hati dan pikiran kami supaya kami boleh sungguh-sungguh dalam mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan boleh berbuah di dalam hati kami semua dan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya.
Amin. Cerita firman Tuhan hari ini berjudul Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Itu terdapat di dalam Injil Lukas pasal 7 ayat 11 sampai 17. Setelah Tuhan Yesus menyembuhkan seorang hamba perwira di Kapernaum, Tuhan Yesus melanjutkan perjalanannya ke sebuah kota, ke kota Nain. Tuhan Yesus tidak sendirian, dia bersama murid-muridnya. Juga banyak orang mengikuti Tuhan Yesus. Mendekati kota Nain, di pintu gerbang kota Nain, Tuhan Yesus melihat serombongan orang-orang Yahudi yang akan menguburkan jenazah seorang anak muda. Banyak sekali orang-orang mengikuti rombongan jenazah itu. Ada juga seorang ibu yang tidak henti-hentinya menangis mengikuti rombongan yang akan menguburkan jenazah itu. Rupanya ibu itu adalah ibu dari anak muda yang meninggal itu. Dia seorang janda, sudah ditinggal oleh suaminya. Suaminya sudah meninggal, jadi dia hidup dengan anaknya. Dia berharap, mungkin ibu ini berharap anaknya ini akan membantu dia pada masa tuanya. Jadi anak ini adalah harapan satu-satunya. Dan sekarang anaknya ini sudah meninggal. Dia sangat sedih sekali. Dia sekarang sebatang kara. Mungkin harapannya sudah tidak ada lagi. Dia sudah putus harapannya. Hatinya sudah sangat sedih sekali. Tuhan Yesus melihat, kemudian menghampiri ibu ini. Hati Tuhan tergerak oleh belas kasihan melihat kesedihan ibu ini. Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada ibu ini, "Ibu, jangan menangis." Dan Tuhan Yesus pun memegang keranda. Kemudian orang-orang itu berhenti. Orang-orang itu merasa heran, apa yang akan Tuhan Yesus lakukan? Kemudian Tuhan Yesus membuka kain kafannya dan berkata kepada anak muda yang sudah meninggal ini, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Dan apa yang terjadi, adik-adik? Tiba-tiba anak muda yang sudah meninggal ini, dia mulai bangun seperti orang yang baru bangun tidur. Dia mulai kucek-kucek matanya. Dia mulai heran kenapa dia ada di tempat itu. Dan kemudian dia melihat ibunya sedang menangis. Dan kemudian dia menghampiri ibunya dan dia memeluk ibunya. Bagaimana dengan ibunya? Ibunya sangat senang. Ibunya sangat bahagia. Dia melihat, tidak percaya melihat anaknya yang sudah meninggal itu sekarang hidup kembali. Begitu juga banyak orang-orang di sana merasa terkejut. Mereka mulai memuliakan nama Tuhan. Mereka mulai berkata-kata. Seorang nabi yang sangat hebat sudah ada di tengah-tengah kita. Kemudian ada juga yang berkata, Tuhan sudah melawat umatnya, kata mereka. Dan kabar ini tersebar sampai ke seluruh Yudea, bahkan mungkin sampai ke tempat kelahiran Tuhan Yesus itu di Nazaret, bahwa Tuhan Yesus sudah membangkitkan seorang yang sudah meninggal. Nah, adik-adik, kita melihat
kita mengambil kesimpulan dari cerita ini, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang penuh belas kasihan. Bagaimana Tuhan melihat hati seorang ibu yang hancur, seorang ibu yang sudah tidak punya harapan, tetapi Tuhan melihat hatinya yang begitu hancur, dan Tuhan memberikan sukacita kepada ibu ini, yaitu dengan membangkitkan anaknya yang sudah meninggal, sehingga ibu ini boleh kembali mempunyai harapan dan boleh bersukacita. Yang kedua, adik-adik, Tuhan Yesus Maha Kuasa. Jadi Tuhan Yesus tidak terbatas kuasanya. Mungkin sebelumnya Tuhan Yesus sudah menyembuhkan orang sakit, orang lumpuh bisa berjalan, orang buta bisa melihat, orang tuli bisa mendengar. Dan sekarang Tuhan Yesus membangkitkan orang yang sudah meninggal pun, Tuhan Yesus bisa membangkitkannya menjadi hidup kembali. Jadi dari cerita ini, dari dua hal ini, kita boleh percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang penuh kasih dan Tuhan yang berkuasa. Nah, adik-adik, kalau adik-adik mempunyai suatu persoalan, suatu masalah, adik-adik boleh datang kepada Tuhan. Dan adik-adik boleh meminta kepada Tuhan, Tuhan Yesus, tolong kami. Adik-adik boleh dengan hati yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, dan Tuhan pasti akan menolong. Pada saat-saat pandemi seperti ini, pandemi COVID-19, di mana segala sesuatu serba terbatas, segala sesuatu serba sulit, tapi kita tetap berharap kepada Tuhan, dan kita tetap memohon pertolongan, perlindungan daripada Tuhan, karena kita percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan yang penuh kasih, dan Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berkuasa. Nah, adik-adik, kita akan membuka Alkitab kita dengan suatu ayat hafalan di dalam Lukas pasal 1 ayat yang ke-37. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya, Lukas 1 ayat 37, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kita percaya bagi Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Segala sesuatunya pasti, ya. Ya, kalau kita percaya kepada Tuhan, Tuhan Yesus pasti memberkati kita semua. Puji Tuhan, cerita firman Tuhan sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita akan berdoa. Kita akan menutup firman Tuhan ini. Kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami semua sudah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang penuh kasih, dan Tuhan Yesus juga adalah Tuhan yang berkuasa. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang memimpin menyertai kami semua. Tuhan Yesus memberkati kami semua. Kalau saat ini ada teman-teman kami yang sakit, kiranya Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan. Dan kalau ada teman-teman kami yang belum sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, biarlah Tuhan menjamah hati mereka semua, supaya mereka pun boleh percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang penuh kasih dan Tuhan yang berkuasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Salam adik. Nah, sekian untuk ibadah hari ini. Sampai bertemu lagi di ibadah sekolah minggu selanjutnya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan tetap di rumah. Juga selalu mencuci tangan dan jaga kebersihan.
Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.